Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bais Mutari dari Teknik Pertambangan 2021 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya yang berjudul Jejak Pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan tentang Pendidikan dan Implementasinya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta. Dalam pembahasan ini ada poin yang harus dibahas. Yang pertama yaitu keutuhan dalam tujuan dan materi pembelajaran. Kedua, keutuhan antara teori dan politik. Ketiga, keutuhan antara pendidikan formal dan non-formal. Dan yang terakhir, keutuhan antara berbagai pusat pendidikan. Implementasi tujuan pendidikan Muhammadiyah sebagaimana diungkapkan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan adalah bahwa pendidikan bertugas membekali peserta didik dengan pengajaran agama saja, namun juga sependapat mungkin harus diajarkan beberapa pengetahuan lain dalam sekolah-sekolah lain. Menurutnya, tujuan dari pendidikan adalah praktek langsung dalam kehidupan karena menurut beliau, para pemimpin hanya mempunyai teori dan program muluk-muluk tanpa adanya aksi nyata dalam perbuatan. Hal inilah yang menjadikan mereka semakin jauh dari kebenaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan seharusnya menghasilkan aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berada di pengetahuan semata. Ini merupakan konsep keilmuan yang benar, bahwa ketika mendapatkan pengetahuan, maka bisa dipraktekkan dengan benar agar ia tetap dekat dengan kebenaran yang ada. Adapun pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Tujuan pendidikan yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, namun juga dapat bermanfaat bagi semua, baik agama, nusa, maupun bangsa. Pendapat tersebut berjalan dengan Subawa selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, bahwa tujuan pendidikan dalam Muhammadiyah yaitu pendidikan untuk menegakkan ajaran Islam, sehingga peserta didik di lingkungan sekolah yang ia pimpin diarahkan untuk menegakkan ajaran Islam. Adapun beberapa hal yang telah dilakukan di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dengan membuat lingkungan Islami, dimulai dari diwajibkannya memakai peci bagi laki-laki dan ciput serta kaos kaki panjang bagi perempuan saat hari-hari sekolah. Nah, keutuhan dalam proses pendidikan yang digagas oleh Ki Haji Ahmad Dahlan memiliki karakteristik antara lain yaitu yang pertama tadi, poin yang pertama yaitu keutuhan dalam tujuan dan materi pembelajaran. Pendidikan Muhammadiyah melahirkan ulama intelek ulama, yakni insan memiliki intelektual yang tinggi dan memiliki sifat keulamaan yang mendalam. Karakteristik ini menekankan bahwa peserta didik harus belajar secara utuh, belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Ulinuha Guru Ismuba SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta bahwa tujuan pendidikan Muhammadiyah berikut penulis. Tujuan pendidikan Muhammadiyah yaitu kalau mengacu di dalam buku yang ada, pendidikan Muhammadiyah itu tujuannya adalah bagaimana bisa menciptakan kader-kader yang intelektual dan islami. Artinya nanti seseorang kader atau peserta didik di dalam Muhammadiyah bisa tahu
tentang pengetahuan secara umum dan pengetahuan secara Islami. Nah, poin yang kedua yaitu keutuhan antara teori dan praktik Ki Haji Ahmad Dahlan sejak awal pengembangan pendidikan. Dalam pendidikan mempunyai konsep pendidikan yang berrelevansi dengan lingkungan kehidupan. Konsep ini melahirkan prinsip ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi, ilmu ini akan bermanfaat ketika diamalkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Adapun implementasi ilmu amaliyah dan amaliyah saat pembelajaran di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini berupa proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Ismuba. Di dalam mata pelajaran Ismuba, para guru agama memberikan dasar-dasar amaliyah bernilai ibadah yang sesuai dengan hadis atau sunat, sehingga para peserta didik saat melakukan ibadah dapat mengerti dasar hukumnya. Hal-hal seperti ini yang dapat diberikan kepada para peserta didik untuk dapat mengamalkan apa yang sesuai dengan yang seharusnya. Ketiga, yaitu keutuhan antara pendidikan formal dan non-formal. Pada pendidikan formal, para peserta didik belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan, ilmu agama, dan ilmu umum. Serta ilmu pengetahuan tersebut akan semakin mendalam manakala ilmu diaplikasikan. Sedangkan pada pendidikan non-formal, peserta didik akan belajar soft skill seperti kepemimpinan, semangat kebangsaan, kesetiaan, tanggung jawab, dan rela berkorban. Kesatuan dari pendidikan formal dan non-formal merupakan ciri ketiga pendidikan holistik yang dikembangkan dalam pendidikan Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta dalam implementasi dan pendidikan formal, para peserta didik di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta telah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada setiap hari Senin sampai Sabtu dengan mata pelajaran umum dan agama Islam. Adapun implementasi pendidikan non formal untuk belajar soft skill diikutsertakan dalam kegiatan eksternal wajib yaitu Hizbul Waton. Ekstra Hizbul Waton tersebut diwajibkan bagi peserta didik kelas 6 dan diadakan pada setiap Sabtu selepas kegiatan pembelajaran selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesatuan di antara berbagai pusat pendidikan. Sejak awal berdirinya Sekolah Muhammadiyah telah ditetapkan kesatuan dari 4 pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan masjid. Terkait dengan implementasi adanya kesatuan dalam 4 pusat pendidikan Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta sudah dijalankan namun belum maksimal. Contohnya di dalam peraturan sekolah adanya larangan merokok, namun pada kenyataannya para peserta didik melanggar, baik dilakukan sembunyi-sembunyi di kamar mandi sekolah maupun di luar lingkungan sekolah atau warung depan sekolah. Adapun di luar lingkungan sekolah adanya warung yang menyediakan rokok dan kemudian memperbolehkan peserta didik itu untuk membelinya.
Di lingkungan keluarga, sebagian besar peserta didik didapat keluarga yang bermasalah, yaitu broken home, sehingga benteng yang diperkuat yang bisa memaksimalkan dilakukan oleh pihak sekolah untuk membentengi peserta didik dari pengaruh buruk adalah untuk eh, di sekolah itu sendiri. Dalam implementasinya memang kurang maksimal, sehingga perlunya pihak sekolah mengajak kembali bersama keluarga, masyarakat, masjid dalam memusyawarahkan kerjasama untuk membentuk pribadi peserta didik yang utuh, baik secara intelektual maupun emosional. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi pendidikan di Haji Ahmad Dahlan di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Pemikiran Ki Haji Ahmad Dahlan mengenai pendidikan dalam Muhammadiyah, yaitu penggabungan disiplin, ilmu umum, dan agama menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pemikiran pendidikan Ki Haji Ahmad Dahlan belum sepenuhnya diaplikasikan di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta, seperti tidak adanya kesatuan di antara berbagai pusat pendidikan. Namun yang sudah dicapai berupa keutuhan dalam tujuan dan materi pembelajaran, keutuhan antara teori dan praktik, dan keutuhan antara pendidikan formal dan non-formal. Alhamdulillah, sekian presentasi hasil penelitian jurnal saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.